Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Suci Handini, NIM 1905-126016 dari kelas PG PAUD A 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan tentang teori kognitif pembelajaran multimedia atau yang biasa disebut CTML. Jadi, 10 tahun terakhir telah ada kemajuan pesat dalam teknologi yang telah membuat potongan-potongan multimedia instruksional lebih mudah bagi desainer instruksional, instruktur, dan desainer multimedia untuk membeli, membuat, dan berbagi. Multimedia pembelajaran dapat berupa grafik dalam buku teks, PowerPoint dengan audio, mendengarkan atau menonton presentasi naratif, animasi, dan video pendidikan. Area multimedia yang paling banyak mengalami pertumbuhan adalah penciptaan video pendidikan online, menurut Ibrahim 2012. Teori kognitif pembelajaran multimedia atau CTML melihat bagaimana perancang harus menyusun pengembangan multimedia dan bagaimana menerapkan strategi kognitif yang efektif untuk membantu peserta didik belajar secara efisien, menurut Jordan 2012. Ini adalah kunci teori yang dapat diabaikan oleh seorang desainer. Jika seorang desainer tidak terlatih dalam prinsip-prinsip kognitif dan teori-teori pembelajaran multimedia, karya multimedia mereka mungkin mengganggu pengalaman belajar. Pembelajaran multimedia adalah di mana siswa belajar dengan menggunakan grafik seperti grafik, foto, peta, animasi, video, dan teks cetak atau lisan, menurut Mayer 2008. Prinsip inti dari CTML adalah bagaimana cara kerja pembelajaran multimedia, bagaimana pelajar memahami materi pengajaran dan membangun koneksi yang bermakna dan pengetahuan baru. Kemudian ada kerangka teoritis. Richard E. Mayer adalah ilmuwan kognitif yang mengembangkan teori ini dan telah menghabiskan hampir 3 dekade meneliti dan membangun teori ini. Multimedia pembelajaran telah berkembang. Mayer membangun model multimedia ini dari karya Palvio, Badelev, dan Schweller. Model dan prinsipnya untuk desain multimedia diciptakan setelah melakukan banyak pengalaman pada siswa dari Paul Subjek Psikologi di University of California, Santa Barbara, Red 2006. Dalam eksperimen multimedia instruksinya, ia menguji berbagai jenis hambatan kognitif pada pembelajaran multimedia. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok selama percobaan. Setelah bagian multimedia selesai, peserta didik diminta untuk menjawab di atas kertas rangkaian pertanyaan yang mengukur retensi dari apa yang dipelajari. 3 asumsi, kerangka kerja untuk pembelajaran multimedia dan cara kerja pikiran berakar pada 3 asumsi ini. Yang pertama saluran ganda, yang kedua kapasitas terbatas, dan yang terakhir pemrosesan aktif. 3 asumsi ini serta bagaimana mereka akan diaktifkan dalam model ini akan dijelaskan. Yang pertama saluran ganda. Menurut Austin 2009, asumsi pemrosesan saluran ganda didasarkan pada pekerjaan Mani oleh Paivio. Peserta didik memiliki saluran yang berbeda di otak mereka untuk memproses materi visual dan verbal secara terpisah, menurut Mayer dan Moreno 2003. Pelajar akan memilih kata-kata yang relevan untuk diproses dalam memori kerja verbal dan gambar yang relevan untuk diproses dalam memori kerja visual, menurut TOH, Munasar, dan Yahaya 2010. Kemudian ada kapasitas terbatas, ada batasan jumlah informasi verbal dan visual yang dapat diproses setiap saluran. Kemudian yang terakhir, pemrosesan aktif. Agar pembelajaran yang bermakna dan lebih dalam itu terjadi, tergantung pada proses kognitif pelajar untuk dapat memilih, mengatur, dan mengintegrasikan informasi verbal dan visual yang disajikan dengan pengetahuan sebelumnya, menurut Mayer 2008. Kemudian, ketiga asumsi ini terhubung dengan teori kognitif grafik pembelajaran multimedia pada gambar 1. Gambar ini menunjukkan bagaimana memori bekerja dalam multimedia pembelajaran. Ada 2 baris dan 5 kolom kotak yang memiliki panah yang menghubungkannya. Menurut Mayer dan Moreno 2003, 2 baris berisi saluran pemrosesan informasi atau saluran auditori atau verbal dan kemudian saluran visual.
Kemudian ada 5 kolom dalam model ini yang mewakili mode presentasi pengetahuan peserta didik, mulai dengan menonton karya multimedia instruksional, presentasi multimedia berisi kata-kata atau teks atau auditori, dan gambar kata-kata dan gambar adalah representasi fisik. Peserta didik kemudian menggunakan telinga dan mata mereka untuk mengakses representasi sensorik, teks atau elemen pendengaran, dan gambar untuk dimasukkan ke dalam memori yang bekerja. Pelajar menentukan teks, pendengaran, dan gambar apa yang akan disimpan dalam memori jangka panjang agar pelajar dapat memproses dan mengintegrasikan teks dan visualisasi tertulis. Teks tertulis atau visual yang pelajar memandang pertama perlu diadakan di memori kerja sebagai pelajar melihat sumber kedua yang tidak hadir untuk pertama. Menurut Schmidt, Weigen, Corner, dan Growala 2010. Erner kemudian akan mengintegrasikan elemen-elemen yang dipilih ini atau kata-kata dan gambar dengan pengetahuan sebelumnya yang relevan. Panah dalam model ini merupakan proses kognitif. Panah dari kata ke telinga melambangkan pemrosesan kata yang diucapkan oleh telinga. Panah dari kata ke mata adalah untuk teks cetak. Gambar diproses oleh mata, pindah dari memori sensorik ke memori yang berfungsi. Tanda panah yang memilih kata dan gambar menunjukkan bahwa pelajar memilih kata dan gambar tertentu untuk diperhatikan. Kemudian, kata-kata dan gambar yang dipilih ini disusun dalam presentasi verbal dan gambar yang koheren. Panah terakhir bergerak dari memori yang bekerja ke memori jangka panjang. Disinilah pelajar menggabungkan model yang verbal dan gambar dengan pengetahuan sebelumnya yang relevan. Memori kerja terbatas dalam penyimpanan dan sementara, sedangkan memori jangka panjang tidak memiliki batasan. Menurut Swepe dan Rammer 2014. Berikut gambar di sebelah. Kemudian ada teori beban kognitif atau cognitive load theory atau yang disingkat sebagai CLT. Mendefinisikan bagaimana otak hanya dapat memproses data sensorik selektif yang masuk ke dalam memori kerja. Menurut Jordan 2005, ini adalah teori penting yang harus diikuti oleh perancang multimedia dan instruksional ketika merancang multimedia pembelajaran. Karena peserta didik hanya dapat memproses informasi dalam jumlah terbatas pada satu waktu. Informasi yang disajikan pada pelajar tidak boleh mengandung konten yang tidak perlu. Contoh konten yang tidak perlu adalah desain animasi yang menghibur yang mengalihkan pelajar dari konsep yang diajarkan dalam karya multimedia instruksional. Ada 3 jenis beban kognitif, yaitu intrinsik, asing, dan erat. Menurut Schweller, kemudian Van Marienborn dan Pas 1998. Kemudian ada beban kognitif intrinsik, didasarkan pada materi yang diperkenalkan dan pengalaman pelajar. Kemudian ada beban kognitif asing, didasarkan pada materi di luar konten seperti metode presentasi atau aktivitas yang memaksa pengguna untuk memperhatikan berbagai sumber informasi. Menurut Jordan 2005. Contoh materi asing adalah musik latar, animasi terbang melintasi layar, dan teks pada layar dengan narasi. Perancang instruksional dan multimedia perlu mencegah pemrosesan dari luar karena semakin banyak energi yang dihabiskan pelajar untuk mencoba memproses informasi ini, semakin sedikit kapasitas kognitif yang mereka miliki untuk terlibat dalam pengalaman belajar. Menurut Mayer dan Johnson 2008. Kemudian ada beban kognitif German, didasarkan pada peningkatan pengalaman belajar dan hasil dalam sumber daya tugas yang dikhususkan untuk akuisisi, skema, dan otomatisasi
sasi menurut Southern 2005. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon maaf.